Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grade 1, are you ready Morotal today? Hari ini Miss Yuli akan mengajak kalian belajar membaca sekaligus menghafal surat Al-Lahab. Kalian tahu ada berapa jumlah ayatnya di surat Al-Lahab ini? Iya, betul banget. Hanya ada 5. Jadi insya Allah mudah ya bisa mengikutinya ya teman-teman ya. Nah untuk itu mari sama-sama kita awali belajar hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya simak penjelasan ayat demi ayat pada surat Al-Lahab berikut ini ya. Friends, kita awali dari mulai ayat yang pertama ya di surat Al-Lahab ini ya. Di ayat yang ke-1 ini diawali dengan lafaz tabbat. Nah, di situ ada ba tasydid. Jadi pada saat mengucapkan tab, tahan selama 2 ketukan atau 2 harokat baru diikuti bunyi bat gitu ya. Nah, di situ batnya ada tak sukun, maka bunyi huruf T diikuti desis. Jadi prakteknya begini nak, tab bat gitu. Lalu berikutnya ada lafaz yada, yaknya pendek, daknya panjangnya 5. Jadi bacanya yada seperti itu. Kenapa daknya panjangnya 5? Karena di depannya ada lafaz abi, ada hamzah. A-nya pendek, B-nya panjangnya 2. Abi, seperti itu cara membacanya. Dan berikutnya ada lafaz lahabi watabba, seperti itu. Nah, biunya di situ adalah seperti kalian lihat di tulisannya, ba kasrotain, tapi N-nya dimasukkan ke huruf waw di depannya dan didengungkan atau tahan 2 harokat. Lahabiu, jadinya seperti itu. Haknya di situ kalian keluarkan suaranya dari tenggorokan bagian bawah ya, lebih tebel ya. Laha, la pendek, hak pendek, lalu biunya tahan selama 2 harokat. Lahabiu, seperti itu. Lalu di ujung ayatnya ada watabba. Karena ujung ayat ba fathah di sana kita matikan atau disukunkan. Nah, ketika ba sukun maka harus dimantulkan suaranya ya teman-teman. Tapi lihat karena ada tasydidnya juga, maka mantulnya nggak langsung mantul nak, ditahan dulu. Watab, tabnya tahan sampai 2 ketukan begini, baru mantul bunyi huruf ba ya. Watab ba, seperti itu. Miss Yuli ulangi dari awal lafadznya untuk ayat 1 ini. Tabbat yada abi lahabi watab, seperti itu. Ingat, untuk khusus ayat yang ke-1 tahan dulu baru mantul, tidak langsung mantulnya ya ujung ayatnya. Karena kebetulan di Al-Lahab ini ujung-ujung ayatnya kelima-limanya berakhiran dengan bacaan qalqalah atau hurufnya dimantulkan. Lalu kita akan belajar cara membaca ayat yang kedua. Di ayat yang kedua diawali dengan lafaz ma-nya panjangnya 5 di situ. Karena depannya ada lafaz agna. Jadi cara bacanya gini teman-teman. Ma agna, agnya jangan sampai mantul suaranya ya, ditahan ya. Lalu na-nya panjangnya 2. Agna, bukan ag, tapi agna, seperti itu. Dan selanjutnya ada lafaz anhu. Anhu di situ pakai ain, maka
keluarkan suara kalian dari tenggorokan bagian tengah. Tidak perlu membuka mulutnya. N-nya harus terdengar jelas ya. Lalu ada hu. Bacaan hu itu, huruf hu kita keluarkan dari tenggorokan bagian bawah. Hu-nya tebal. On, hu. Bisa ya? Lalu berikutnya ada lafadz maluhu. Maknya panjangnya 2, lu-nya pendek, hu-nya panjangnya 2. Hu-nya juga dari tenggorokan bagian bawah cara ngucapinnya. Maluhu. Dan di ayat kedua ini ditutup dengan lafadz wa ma kasaba. Wa-nya pendek, ma panjangnya 2, ka-nya pendek, sa-nya pendek. Tapi ba di sana karena ujung ayat harus disukunkan atau dimatikan, maka harus mantul suaranya. Jadi cara membacanya sabak. Tidak pakai ditahan seperti ayat 1, langsung aja mantulnya. Wa ma kasab gitu. Mari kita ulangi lafadz demi lafadz di ayat yang kedua ini ya, kita rangkai membacanya. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Bisa ya? Memantulkan baknya ya, kasab. Seperti itu. Kalau sudah bisa, langsung perhatikan cara pelafalan di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga ini diawali dengan lafadz sayasla. Sa-nya karena sin kecil tanpa titik seperti orang tersenyum, tarik bibirnya. Lalu berikutnya yaus, ya fathah shot disukun, maka bibirnya dimajukan. Jadi habis ditarik bibirnya lalu majuin. Sayos gitu ya. Sayos, laknya panjangnya 2 nah. La gitu. Sayos la. Bisa? Dan setelah itu ada lafadz naron. Naknya panjangnya 2. Nah, ron di situ ada ro fathatain, namun kita membacanya dengan disamarkan dan ditahan 2 harokat karena di depannya ada lafadz zeta, ze panjangnya 2. Jadi narong zetanya membacanya narong, disamarkan itu n-nya agak-agak menyerupai ng kayak eng ya. Narong zeta gitu. Dan ditutup dengan lafadz lahabin. La ha-nya tebel dari tenggorokan bagian bawah. Binnya karena di ujung ayat maka disukunkan atau menjadi dimatikan. Bukan lahabin lagi tapi jadi lahab. Karena ba sukun itu bacaan kolkolah, maka harus dimantulkan. Mantulnya seperti mengucapkan ba fathah. Lahab. Langsung ya mantulnya, nggak pakai ditahan di hab. Lahab gitu. Mari kita ulangi, kita rangkai lafadz demi lafadz di ayat yang ketiga. Sayaus lanarong zata lahab. Seperti itu. Bisa ya? Langsung ya, lanjut ke ayat yang keempat. Di ayat yang keempat diawali dengan lafadz wam ro'atuhu, pendek semua kecuali hu-nya. Hu-nya panjangnya 2 dan hu-nya dari tenggorokan bagian bawah, ngeluarin suaranya. Wam ro'atuhu, seperti itu. Lanjut, lafadz berikutnya adalah hammalata. Hammalata ada tasydid di huruf mimnya ya. Maka hamnya itu nanti ditahan selama 2 harokat. Haknya keluarinnya dari tenggorokan bagian tengah ya teman-teman. Lebih lembut dibandingkan hak yang tadi hu tadi di situ ya. Ham tahan 2 harokat baru bunyi ma panjangnya 2.
hammalata. Tapi depannya ada lafadz al-hatob, maka tal nanti, latal gitu. Hammalatal, dan ujungnya adalah lafadz al-hatobi. Nah, bi di sana di ujung ayat, maka dimatikan atau disukunkan dan harus mantul juga suaranya. Jadi membacanya ha dengan lembut dari tenggorokan bagian tengah, to. To itu lidah kita, punggung lidahnya harus menyentuh gigi depan ya, jadi agak diayun toknya. Hatob, hammalatal hatob. Nah, ngucapin ta di latal tadi sama hatob, toknya itu beda ya. Kalau pada saat tal gitu sambil tarik bibirnya, tapi kalau top jadi sedikit maju mulutnya. Hammalatal hatob gitu. Bisa ya teman-teman ya. Coba kita ulangi sama-sama dari awal lafadz di ayat 4. Wam ro'atuhu hammalatal hatob. Mantulnya seperti itu. Langsung kita menuju ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-5. Di ayat yang ke-5 ini diawali dengan lafadz fi, panjangnya 2. Lalu ada lafadz jitiha, J-nya panjangnya 2 juga, T-nya pendek, H panjangnya 2. H-nya juga H yang dari tenggorokan bagian bawah yang tebal ya. Jitiha. Terus berikutnya ada lafadz hablun. Hab. Nah, ada ba sukun maka mantulkan ya teman-teman, walaupun mantulnya lebih ringan daripada yang di ujung ayat tadi. Hab gitu bacanya, hab. Haknya lembut karena kita keluarkan dari tenggorokan bagian tengah. Hab. Lum sebenarnya aslinya hurufnya lun teman-teman, karena lam domatain di sana. Tapi N-nya harus kita masukkan ke huruf di depannya, yaitu huruf min, huruf M ya. Jadi N masukin ke M, jadi nggak kedengaran lagi N-nya, bukan hablun tapi hablum, tapi lumnya tahan selama 2 harokat. Hablum, seperti itu. Kemudian kita lihat di depan lum tadi ada mim masad, tulisannya sih min, nun mati atau bunyinya N harusnya. Tapi ingat, depan nun mati hurufnya mim lagi, maka harus masukkan ke bunyi mim di depannya. Jadi bukan min tapi mim, jadinya gitu. Dan tahan selama 2 harokat. Mim, bibirnya jadi nutup ya. Terus masadnya gimana cara bacanya? Masadin, tapi karena dinnya di ujung ayat harus kita sukunkan, harus kita baca wakofnya disukun. Nah, dal sukun juga harus dimantulkan pelafalannya ya, cara membacanya ya. Jadi bukan masad tapi masad gitu, ada mantulnya. Hablum mim masad. Jadi seperti itu. Langsung dirangkai ya dari mulai fi ya. Fi jidha hablum mim masad. Bisa ya teman-teman ya. Demikian tadi cara melafalkan ayat demi ayat. Nah, sekarang langsung kita praktekin ya teman-teman ya. Kita membaca 1 surat full dan kita awali dengan bacaan ta'awudz. Sudah hafal kan bacaan ta'awudznya? Oke, Miss Yuli menghitung nih nanti ya. 1, 2, 3. Lalu kalian sama-sama dengan Miss Yuli membaca ta'awudz ya. Ta'awudz, basmalah, lalu surat Al-Lahab ini 5 ayat tadi itu ya. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wamra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul adzim. Begitulah cara membaca surat Al-Lahab. Selanjutnya, silahkan kalian mengulang-ulang membacanya hingga kalian hafal surat Al-Lahab ini. Semoga Allah mudahkan kalian dalam mempelajari dan menghafal surat Al-Lahab ini dengan baik. Untuk itu, mari sama-sama akhiri belajar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for today. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.